sejahtera bagimu. Damai sejahtera aku tinggalkan di dalam hatimu bagi orang-orang yang berkenan kepadanya, bagi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamasia Elohim yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Halo, Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Pada saat ini, dengan apa yang telah diberitahukan kepada kita tentang ladang Tuhan. Ladang Tuhan adalah tanah, air, elemen-elemen bumi, elemen-elemen dunia ini yang menjadikan manusia itu dekat kepada Sang Pencipta itu sendiri. Ladang Tuhan adalah kita bisa mengusahakan tanah menjadi penghasil bagi makanan untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak keturunan kita. Karena Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh pada saat Ia membuang manusia itu keluar dari Taman Eden, pada waktu itu pesan Tuhan adalah usahakanlah tanah itu dari jeri lelahmu. Tanah itu akan menghasilkan makanan bagimu, supaya engkau tidak terikat dengan sistem dunia ini. Engkau menjadi budak manusiakah, atau engkau menjadi hamba ilahi, hamba Tuhan, yang tidak tergantung kepada tanda sistem binatang itu, supaya engkau dapat makan, engkau dapat minum, engkau hidup. Tetapi yang Tuhan katakan adalah usahakanlah tanah itu. Cara mengusahakan tanah itu, ladangnya Tuhan yang Tuhan sediakan di muka bumi ini adalah tanah, udara yang sudah Dia siapkan, berbagai jenis-jenis tumbuhan, makanan yang sudah Tuhan ciptakan baik untuk kesehatan kita, tanpa ada obat-obatan di dalamnya. Jadi usahakanlah tanah itu, dan tanah itu akan menghasilkan makanan bagimu. Nah, itulah ladang Tuhan bagi kita. Ladang Tuhan, bekerjalah di ladangnya. Bekerjalah di ladang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Jadi kalau kita bekerja di ladang Tuhan, kita tidak terikat dengan sistem dunia ini. Mereka yang bekerja di dunia ini, hambanya adalah hamba manusia. Mereka lah yang akan terikat kepada sistem dunia ini dengan memakai barcode, tanda 666, karena mereka adalah hamba manusia, bukan hamba Tuhan yang sesungguhnya. Jadi apa artinya hamba Tuhan? Apa artinya hamba manusia? Hamba manusia adalah mereka-mereka yang tunduk dan bekerja kepada hambanya manusia dan mengikuti peraturan-peraturan dan sistem manusia. Hamba Tuhan adalah mereka-mereka yang tidak terikat kepada sistem manusia. Mereka-mereka yang tidak terikat kepada manusia, menuruti apa keinginan manusia. Nah, mereka-mereka yang terikat kepada sistem manusia lah
yang akan mengikatkan tubuhnya, hatinya, bahkan menjual jiwanya kepada manusia, kepada sistem manusia itu sendiri. Apakah sistem manusia itu sendiri? Adalah 6. Kekuatan, logika, pengandalannya kepada kepintarannya sendiri, bukan mencari hikmat Tuhan, hikmat ilahi, tetapi mengandalkan pikirannya sendiri, logikanya sendiri, hanya sendiri. Nah, seperti itulah perbedaannya. Jadi, pada saat manusia jatuh di Taman Eden, apa yang Tuhan perintahkan adalah usahakanlah tanah itu, dan tanah itu akan menghasilkan bagimu makanan untuk dirimu dan keturunanmu. Yang kedua adalah beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Nah, perintah Tuhan inilah yang sementara dilakukan dan digagalkan oleh iblis, Bapak Ibu. Iblis menggagalkan rencana Tuhan, perintah Tuhan kepada manusia yang pada waktu itu Tuhan mengatakan bahwa beranak cuculah dan penuhilah bumi, dan usahakanlah tanah itu sehingga tanah itu memberikan engkau makanan bagimu. Artinya kerjakanlah dengan tenaga yang ada pada dirimu. Nah, perintah Tuhan ini adalah suatu bentuk dari pemberontakan manusia. Untuk itulah keluar perintah daripada Tuhan, solusi yang terbaik daripada Tuhan, Bapa Yahweh pada waktu itu. Jikalau manusia itu tidak berbuat dosa di Taman Eden, maka perintah ini, solusi ini tidak akan keluar, Bapak Ibu. Karena manusia memberontak, tidak taat kepada Tuhan, maka manusia itu diusir dari Taman Eden itu, dan keluarlah perintah ini, Bapak Ibu. Ya. Dan perempuan itu, karena perempuan itu terlebih dahulu menjerumuskan Adam, si Hawa ini yang memakan terlebih dahulu buah itu, karena bujuk rayu manis daripada si ular setan iblis itu, maka dia mendapat seperti kutukan. Kutukan itu seperti sakit pada waktu melahirkan, tetapi dia masih birahi kepada pasangan hidupnya. Sakitnya minta ampun waktu melahirkan, tetapi dia birahi, tetap akan bernafsu, Bapak Ibu. Birahi kepada pasangan hidupnya, itu kutukan, Bapak Ibu. Tetapi kutukan itu bisa diubah menjadi berkat, kebahagiaan kalau kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Dan Tuhan berjanji akan memberkati. Jadi setiap anak-anak yang lahir di muka bumi itu, Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkatnya tersendiri. Ya, seperti itu. Jadi di situ ada kutukan sekaligus berkat. Ya. Ada kesakitan. Kesakitan itu apa? Kutukan, Bapak Ibu, termasuk kutukan. Ya, akibat ketidaktaatan manusia. Itu Tuhan itu marah, murka, tetapi di balik kemarahannya ada kasih, ada kesetiaannya, ada cintanya yang tercurah, Bapak Ibu, bagi manusia. Karena Tuhan tahu manusia ini apa? Manusia ini apa? Gampang sekali ditipu oleh setan. Kalau tidak melekat betul kepada Tuhan, manusia itu bodoh, Bapak Ibu. Ya, seperti keledai. Ya, makanya Tuhan banyak memberi perumpamaan itu binatang. Tuhan itu memakai binatang, keledai dungu. Keledai dungu itu siapa? Ditujukan kepada manusia, Bapak Ibu. Bukan kepada seekor keledai, bukan. Manusia, rohnya itu, jiwanya itu keledai, dungu.
Ya, walaupun dikasih tahu beberapa kali, tetap juga bodoh. Ya, hanya manusia-manusia yang berhikmat ilahi lah yang pintar. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, jadi seperti itu. Ladang Tuhan adalah tanah itu sendiri. Usahakanlah tanah itu yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu usahakan itu. Tidak ada tanah di daratan sudah full dengan manusia. Di hutan, tebang pohon, bikin kebun, itu tanah ladangnya Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita manusia Bapak Ibu yang tunduk pada sistem itu. Karena apa? Mereka takut tidak bisa makan untuk mencukupkan kehidupan sehari-harinya. Karena apa? Mereka bukanlah hamba Tuhan, tapi hamba manusia. Kalau mereka hamba manusia, pastilah mereka akan tunduk kepada sistem manusia. Ya, Bapak Ibu paham ya sampai di sini. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yeshua Masih Elohim. Tentu Bapak Ibu paham ya sampai di sini. Bapak Ibu mengerti ya, Bapak Ibu, bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari dalam negeri, luar negeri, ya, dimanapun kita berada Tuhan mengasihi kita. Asal kita rendah hati Bapak Ibu, rendah hati di hadapan Tuhan ya. Kalau kita rendah hati maka tubuh kita akan bercahaya-cahaya. Ya, kalau kita rendah hati, di tangan kita ada kuasa Bapak Ibu. Di tangan kita ada kuasa Bapak Yahweh. Di tangan dan perkataan kita ada kuasa. Jikalau kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan Bapak Ibu. Untuk membantu kita, menyelamatkan kita, menolong kita, menghibur kita, anak-anaknya yang berkenan kepadanya. Anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya, yang memiliki kerendahan hati, taat, tulus, setia mengikuti Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan, ya, tidak memakai topeng-topeng kepalsuan, kemunafikan dunia ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya sampai di sini paham. Ladang Tuhan adalah tanah, bumi, dan isinya. Usahakanlah tanah itu supaya kalian tidak menjadi hamba manusia, tidak menjadi hamba binatang itu, dan tidak mengikuti sistem binatang itu. Makanya lepaskanlah dirimu dari cengkeraman dunia ini. Jangan takut engkau tidak bisa makan. Tuhan akan memelihara hidupmu. Jikalau engkau takut hanya tidak bisa makan, itu hanya bermain di pikiran logikamu Bapak Ibu. Ya, mempelai sampai pada saat ini pun bisa makan. Puji nama Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu dengan apapun juga. Ya, walaupun hanya sebatas uang makan minum, bersyukurlah. Kita bisa hidup, kita bisa makan, bersyukurlah untuk hal itu. Kita harus tinggalkan dunia ini Bapak Ibu. Jangan kita mengikuti sistem dunia ini. Berbahaya. Untuk itu usahakanlah tanah itu supaya engkau tidak bergantung kepada sistem binatang tersebut. Itu Bapak Ibu maksud dari perkataan pembicaraan ini. Jangan jadi seperti seekor keledai yang dungu, tetapi perhatikanlah setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut hambaku ini yang setia, yang tulus melayaniku. Jangan takut dengan hal apapun juga, karena aku adalah sumber berkat itu yang memberikan engkau makan, minum, pakai untuk tubuhmu. Jangan engkau takut dengan hal apapun juga.
yang terjadi di muka dunia ini. Aku ada bersama-sama dengan kalian. Aku menyertai kalian sampai pada kesudahan zaman ini. Rohku yang senantiasa berbicara melalui mempelaiku ini. Aku hanya memakai dan meminjam tubuhnya, jari jemarinya, untuk memperingatkan kepada anak-anakku yang mengenali suaraku. Hanya kepada mereka yang bisa mengenali suaraku. Karena domba-dombaku akan mengenali suaraku. Kecuali domba-domba yang nakal, domba-domba yang liar, domba-domba yang tidak punya aturan, pastilah mereka akan meloncat dari kandang tersebut. Tidak melalui pintu, tetapi melalui jendela. Dan mereka masuk pun melalui jendela. Adakah domba-domba seperti itu? Aku tidak berkenan kepada domba-domba seperti itu, saudara. Tidak, sama sekali tidak. Aku mau domba-dombaku setia, taat, mengikuti aku. Perintah-perintahku dilaksanakan. Menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan pembangkang, tetapi pelaku-pelaku firman. Baik di tempat yang gelap ataupun di tempat yang terang. Perbuatanmu sama. Tidak ada kemunafikan. Aku benci terhadap mereka yang berlaku licik dan curang, picik dan serakah. Aku tidak menyukai manusia-manusia seperti itu. Dengarkanlah perkataanku ini, jikalau kalian masih memiliki telinga yang tajam untuk mendengar, mata yang tajam untuk melihat dengan segala situasi dunia yang sedang terjadi pada saat ini. Janganlah berlaku seperti orang bodoh. Mereka bisa menilai cuaca, mereka bisa menilai langit. Manakala hujan akan turun, mereka berkata, langit sudah gelap dan hujan sebentar lagi akan turun. Tetapi mereka sangat bodoh, tidak tahu menilai zaman ini sudah sampai arah kemana zaman ini berjalan. Sekarang sudah di sangkakala keempat, masuk sangkakala kelima. Air sudah menjadi darah. Matahari sudah menjadi hitam pekat. Air akan menjadi pahit. Ikan-ikan di lautan sudah berada di daratan untuk memberkati umatku yang saat ini kelaparan. Dengan berbagai cara yang di luar logika manusia dan di luar pemikiran manusia itu sendiri, aku bekerja di dalam dimensiku yang berbeda dengan kalian. Caraku memberkati kalian sangat berbeda. Burung-burung akan datang ke rumahmu sebagai makananmu yang tidak pernah kau pikirkan sama sekali dengan logikamu. Malaikat-malaikatku akan menyamar datang ke rumahmu, memberikan kalian makan minum, sehingga kalian tidak jatuh kelaparan. Itulah cara memberkati anak-anakku yang taat, setia, melakukan kehendak dan rencanaku di muka bumi ini. Tetaplah bersaksi, tetaplah memuji memuliakan namaku, tetaplah menyembah kepadaku, karena rohku hidup kekal abadi. Dari zaman Alfa dan Omega ini aku tutup. Tetapi dunia manusia tidak mengerti aku. Dunia manusia tidak mengenal jalanku. Mereka berjalan dengan pikirannya yang masing-masing. Mereka berperilaku sesuka hati mereka.
tanpa memindahkan perasaan hatiku yang tersakiti dengan dosa-dosa mereka. Aku tetap mengampuni pelanggaran manusia itu. Aku tetap mengampuni mereka, walaupun mereka tidak taat dan tidak setia kepadaku, karena aku adalah setia. Aku tidak memungkiri diriku adalah pribadi yang setia dan mencintai, mengasihi dan murah hati, panjang sabar dan berbelas kasihan kepada manusia. Tetapi apabila manusia itu kelewatan, ingat, apabila manusia itu terlalu menyakiti hatiku, maka belas kasihanku ini, cintaku ini akan berubah menjadi murka bagi dunia manusia. Jikalau kalian terlalu menginjak-injak hukum-hukum kudusku, ingat satu hal, aku adalah Dia. Aku adalah Dia yang mengasihi kalian, yang mencintai kalian anak-anakku. Tetapi aku adalah Dia yang bisa murka pada waktunya. Karena aku adalah Dia yang adil. Aku adalah aku. Rohku berbicara bisa memakai siapa saja, terutama mempelaiku yang saat ini sedang berbicara. Kalian mau percaya atau tidak, itu tergantung hatimu. Aku tidak pernah memaksa kalian. Tidak. Aku memberi kalian kehendak bebas, sebebas-bebasnya. Kalian berkomunikasi, sebebas-bebasnya kalian berperilaku. Tetapi ingatlah akan hukum-hukum kudusku ini. Ingatlah kepada hambaku Eman Lahago 2 ini adalah roh Bapakku Yahweh yang ada di surga, ada di dalam dirinya hamba yang penuh kerendahan hati ini. Ingatlah, kalian harus bertanya berapa nomor rekening hambamu ini di dunia ini selagi masih bertugas di dunia ini. Jangan biarkan hambaku ini hidup terlalu menderita di dunia ini. Dunia akan membalasnya bagi kalian. Perhitungan alam roh adalah kasih, dan aku membawa timbangan di tanganku. Adakah kasih di antara kalian? Adakah kasih atau kejahatan kalian yang kalian tonjolkan di muka bumi ini? Saudara dan saudari, kalian bisa tahu siapa yang berbicara pada saat ini. Siapa aku? Aku yang melihat imanmu di muka bumi ini. Masih adakah imanmu bernyala-nyala? Rohmu bernyala-nyala melayani aku. Kasihmu masih hangatkah? Panaskah kasihmu? Perhitungannya adalah aku menilainya kasihmu kepada sesamamu manusia. Terlebih hamba-hambaku ilahi yang tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi mereka saling bantu-membantu antara satu dengan yang lainnya di masa sulit ini, di masa sukar ini. Jikalau kasihmu semakin dingin, semakin tipis, maka cepatlah murkaku akan tercurah di kotamu. Timbangan demi timbangan telah dinaikkan di atas kotamu. Dan semuanya akan terjadi dalam sekejap mata. Engkau dalam tidur nyenyakmu, engkau dalam aktivitas berfoya-foyamu, berhappy ria,
menghambur-hamburkan uangmu, berfoya-foya dengan gadis-gadis cantik. Hai para pembesar-pembesar dunia, para pemimpin-pemimpin, dan para pengusaha-pengusaha yang kaya raya, tajir melintir. Engkau berfoya-foya di dalam hawa nafsumu yang jahat di mataku. Sebentar 5 menit kemudian, 10 menit kemudian engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupmu. Aku berkata dari dimensi yang lain, bukan dimensi dunia ini, saudara. Aku berada di dimensi yang luar dan tinggi daripada dunia ini. Dan rohku menguasai cakrawala, isi langit, isi tanah, sampai api neraka. Kunci pintu api neraka ada di tanganku, roh Alfa dan Omega, Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Almasih, rohku yang berbicara sampai pada saat ini, mengawali dunia ini. Dan hormat sembahku kepada roh Bapa Yahweh, yang adalah roh Bapa Yahweh itu dalam aku, dan aku di dalam roh Bapa Yahweh. Dan satu roh adalah Dia yang bisa berpencar menjadi bermiliar-miliar mata di dunia ini melalui para malaikatku. Jadi janganlah kalian bermain-main denganku. Rendahkanlah hatimu, jangan menganggap remeh peringatan-peringatan daripadaku, karena aku sedang tidak bermain-main. Aku memberikan peringatan kepada manusia karena betapa besar kasihku kepada dunia ini, sehingga aku mengaruniakan anakku yang tunggal kepada dunia ini, yaitu Isa anak Maryam, Isa Almasih, yang kalian salibkan 2000 tahun yang lalu. Betapa jahatnya manusia, Barabas, roh-roh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli nujum, pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin agama, para imam-imam palsu, para pemimpin ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, yang hanya tembus jadi logika saja. Hatinya kosong. Mereka bukan pelaku firman. Mereka adalah hamba-hamba yang jahat. Mereka isinya ular beludak, lidahnya bercabang, tidak bisa dipercaya. Kesukaannya mereka adalah uang. Kesukaannya mereka adalah daging yang lezat-lezat, kenikmatan dunia, saling pamer harta, pamer pujian, haus akan pujian manusia. Siapakah mereka? Kalian tentunya sudah tahu siapa mereka. Jikalau kalian mengikuti mereka, memanglah kalian adalah keledai yang bodoh, buta, tuli, dan telanjang. Walaupun beberapa kali diberitahukan, kalian tetap jatuh di lubang yang sama dan melakukan dosa dan kesalahan yang sama pula. Sungguh ironis, bukan? Ingat, suaraku kalian hapus dari YouTube. Channel-channel ilahiku kalian hapus dari YouTube, dari TikTok, dari Facebook, apapun diblokir beberapa kali. Bersiaplah untuk kota kalian, hai ular. Kalian akan tenggelam. Berani menghapus suaraku, berarti berani pula bertanggung jawab untuk hilangnya kota-kota kalian dari peta bumi. Jangan sangkamu kalian bersembunyi di bawah tanah, aku tidak akan mencarinya. Aku akan membuat tanah itu menjadi lumar seperti lautan api. Dan semua gunung akan aktif beserta dengan Krakatau, anak Krakatau. Ingat, kode alam roh BJM, kode piramid segitiga alam roh BJM, kota BJM akan meluluh lantakan seluruh dunia ini dengan letusan gunung Merapi. Semuanya aku perintahkan segera mengaktifkan diri kalian, hai gunung-gunung. Dan ingatlah satu hal, mulai malam ini
kalian harus meminta belas kasihan kepada Bapa Surgawiku yang kalian hina-hina, kalian ejek-ejek dengan jemari-jemari kalian, menghina-hina firman Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Karena apa? Di dalam Roh Kudus itu 3 pribadi yang bermain, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh kebenaran itu sendiri yang menuntun kalian kepada jalan kehidupan. Mengapa kalian hina-hina? Mengapa kalian hujat-hujat? Apa salahnya? Yang menuntun kalian supaya hidup, baik tubuhmu, baik jiwamu, baik rohmu. Jangan sampai hilang kesabaran kami, belas kasihan kami. Jangan sampai. Peringatan ini sangat nyata bagi kalian. Hai ular beludak, di dalam casing manusia yang tampan, yang cantik, isinya ular beludak, isinya keledai dungu, isinya kadal, isinya kura-kura. Tahu kura-kura? Kura-kura dalam keadaan aman, jentukan keluar. Dalam keadaan tidak aman, dia bersembunyi di balik topengnya yang sangat kuat, yang sangat tebal. Itulah kura-kura. Jangan sampai. Aku bisa mengejar kura-kura itu dengan pisau pedangku, dan aku bisa membelah perutnya kura-kura itu. Jangan menjadi pura-pura. Ya, jangan. Ya, sudah cukup bercanda-candanya. Sudah cukup. Sekarang masa urgennya. Kita berbicara secara serius saja. Ya, sambil bernyanyi, kita buat romantis yang paling romantis. Ya, jadi antara aku dan dunia ada ya saat-saat romantis. Kita buat romantis yang paling romantis. Bukankah itu manusia paling suka? Karena manusia suka yang romantis. Manusia itu haus akan cinta. Karena manusia di muka bumi ini banyak mendapat cinta yang palsu, termasuk yang sedang berbicara pada saat ini. Manusia di muka bumi ini banyak terkecoh dengan cinta yang palsu. Mereka ditawan dengan cinta yang palsu. Mengapa aku katakan cinta itu palsu? Banyak manusia yang membuat dirinya, hatinya, menjual hatinya, cintanya yang palsu itu demi uang. Untuk itu, ketika pasangan hidupnya diberkati Tuhan, diberkati Bapa Surgawiku, mereka akan mengusir pasangan hidupnya. Mereka akan membunuh pasangan hidupnya. Mereka akan mencaci maki, mencela. Itulah cinta yang palsu. Karena tujuan pernikahannya adalah menguras harta dari pasangannya. Yang terjadi itu. Ya, semoga kalian yang mendengar, yang memiliki cinta yang palsu, yang hanya memanfaatkan pasangan hidupmu, saat ini bertobat. Karena harta itu tidaklah engkau bawa mati. Ya, ingat. Dan jangan memutarbalikkan cerita di dunia ini. Karena suaraku akan menegur kalian face to face. Ya, jangan. Jikalau manusia itu hobi berbohong, doyan berdusta, siapakah Bapa mereka? Bukankah Bapa mereka itu adalah Bapa mereka itu adalah Lucifer itu sendiri, setan itu sendiri, Bapa segala pendusta. Itulah setan. Ya. Kalian harus rajin membaca Alkitab. Seperti adik Bella yang masih kecil. Anda bisa melihat ketika dia rajin membaca Alkitab, firmanku, dia mendapat pedang roh walaupun pedangnya masih kecil. Ya, sesuai dengan umurnya. Rajinlah baca firmanku. Maka lampu-lampu itu akan berubah menjadi kemuliaan Tuhan. Rajinlah baca firmanku.
engkau bisa memiliki pedang roh. Dan pedang roh itu akan muncul ketika ada di lingkungan situasi yang berbahaya di alam roh. Maka pedang roh firman itu yang akan melindungi kalian daripada mara bahaya. Ingat, apa-apa yang terjadi di alam roh, jikalau kalian kalah di alam roh bertarung, kalian bisa mati tubuh. Ya, kalau tidak ada pertolongan Tuhan, jikalau tidak ada kerendahan hatimu untuk meminta belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan untuk hadir di hatimu, mintalah setiap saat pengampunan Tuhan. Mintalah setiap saat roh daripada Tuhan untuk membasuh dosa-dosa kita, baik itu pikiran, perkataan, tindak tanduk kita yang menyakiti hati Tuhan. Setiap saat, sadar ataupun tidak sadar, kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Hati Bapa Yahweh, seringkali kita tidak sopan datang di hadirat Tuhan, pingin disayang Tuhan, pingin kita disayang Bapa Yahweh, tapi cara kita lah yang salah. Kadangkala kita datang dengan keangkuhan hati kita, kadangkala kita datang dengan segala unek-unek keluhan kita, padahal Bapa Yahweh sudah memberkati kita. Kita mau lebih lagi Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Buanglah segala keserakahan hatimu. Jikalau tidak, engkau yang berjaga di gerbang-gerbang kota itu, dengan doa-doamu kotamu akan tenggelam. Tenggelam saudara. Bukan hanya tenggelam, tetapi gempa, angin, api, dalam sekejap kotamu akan menjadi sepi. Tidak ada lagi tari-tarian, tidak ada lagi musik, dendang, dangdut, segala macam musik. Kota itu menjadi ratap tangis yang sangat pilu. Kalian mau cari harta kalian sudah tidak ada lagi. Terbenam semuanya di dalam lautan, di dalam reruntuhan. Nyawa pun kalian sendiri pun kalian tidak bisa menolongnya. Ingat ini saudara, nyawamu sekalipun engkau tidak bisa menolongnya. Peringatan ini sangat urgent Bapak Ibu, karena murka-murkanya sedang tercurah pada saat ini. Saya sebagai hamba yang berdosa, Tuhan kasihani saya. Saya memperingatkan kepada kalian karena saya mengasihi kalian, mencintai kalian, supaya kalian rib atau kalian mati mendadak dalam bencana alam itu. Kalian sudah terisi di dalam kerajaan surganya yang kudus. Datanglah sekarang kalian, mau yang pakai tanda, mau yang tidak, mintalah belas kasihan Bapa Yahweh, Bapa surgawi itu, karena kalian di sana sudah bentuk binatang Bapak Ibu. Kalian sudah berbentuk binatang. Tuhan itu berkata, bagaimana mungkin mempelaiku, aku bisa mengenali mereka ini. Mereka semuanya sudah kambing yang memegang Alkitab di tangan mereka, memakai jas, memakai gaun-gaun yang indah, tapi mereka kambing. Bagaimana bisa aku mengenali mereka? Mereka mengatakan, Tuhan, bukankah aku yang melayani Engkau siang malam? Bukankah aku yang menyembuhkan orang? Bukankah aku yang bernubuat? Bukankah aku yang bla 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 bla, semua kebaikannya dia beberkan. Tetapi Tuhan berkata, enyalah engkau hamba si pembuat kejahatan, sungguh pun aku tidak pernah mengenali engkau. Engkau tertolak Bapak Ibu, karena rohmu, hatimu bekerja sama dengan binatang itu, makanya engkau tertolak. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya untuk menebus kalian dari tanda itu. Asal kalian mau memberi diri kalian untuk dikasihani oleh Bapa. Apa maksudnya? Supaya diri kalian dikasihani oleh Bapa. Apa maksudnya? Kalian harus cukup merendahkan hati kalian manusia. Merendahkan hati kalian manusia yang bebal, manusia yang degil hati, manusia yang angkuh, manusia yang sombong. Rendahkanlah hatimu sayang, rendahkan hatimu sayang. Di detik-detik urgen ini penghukuman dunia, kalian bisa melihat semua kota-kota hampir seluruhnya sudah tenggelam. Itu baru peringatan di awal. Ya,
Kalau tsunami naik 25 meter bagaimana? Kalau tsunami naik 25 meter secara tiba-tiba, engkau manusia sebagai peselancar yang tangguh pun, engkau sebagai perenang yang handal pun, engkau tidak bisa melawan murka Tuhan itu. Kalau terjadi di kotamu, rendahkanlah hatimu. Buatlah kasih di dalam hatimu semakin hangat. Hangat Bapak Ibu. Bantulah di sekelilingmu bagi orang-orang kaya. Bagi orang-orang kaya, aku berseru, lihatlah di sekelilingmu, orang-orang di jalanan, yatim piatu, jompo, para saksi-saksi surga, Roh Bapa Yahweh, Roh Pangeran Ilahi, Roh Kudus, malaikat-malaikat Tuhan dimanapun berada, pasukan 77, bantu mereka. Disitulah kasihmu akan diukur, hangat apa dingin. Semakin hangat atau dingin? Kalau semakin dingin, bersiaplah. Bersiaplah. Semakin cepat. Semakin cepat waktu ini akan diputar, semakin cepat juga selesainya. Daratan jadi lautan, lautan jadi daratan. Banyak pulau-pulau yang akan muncul. Jangan takut hartamu pada saat ini. Semuanya habis lenyap. Engkau akan mendapatkan pulau yang baru. Engkau tanam di situ berapa ya? Ratus hektar pun sampai tenagamu habis. Dan engkau patok, ini milikku, ini milikku. Jikalau engkau memiliki hati serakah. Kalau mempelai tidak seperti itu. Mempelai kalau ada berkat, mempelai bagi-bagi kepada orang susah. Di tong-tong sampah. Di rumah-rumah kumuh. Di rumah-rumah yang seperti bentuknya ayam. Disitulah mempelai bagi-bagi berkatnya mempelai. Jangan memiliki hati yang serakah Bapak Ibu. Cukuplah kita mengusahakan tanah semampunya kita untuk makan minum kita. Jangan serakah, Tuhan tidak suka dengan manusia yang serakah. Tuhan memberkati, ada setiap hari makanmu hari ini. Bersyukurlah. Cukupkanlah dirimu dengan segala apapun. Ini bukan teori, tapi bermain di praktek Bapak Ibu. Ya, cukupkanlah. Bersyukurlah untuk hal itu. Kalau Tuhan memberkatimu lebih, puji Tuhan. Itu adalah berkatmu. Tidak selamanya juga kita ikut Tuhan menderita terus. Tuhan akan memberikan kesenangan-kesenangan juga. Asal kita jadi hamba yang taat. Ya, pelaku firman Tuhan seperti itu. Bapak Ibu, kita diproses dulu. 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun kita diproses. Supaya apa? Kita tahu, kita mengerti isi hati Tuhan itu. Apa maunya Tuhan? Bukan maunya kita. Maunya Tuhan itu apa sih? Cuma kita ini sebagai alatnya gitu. Itulah fungsinya proses Tuhan Bapak Ibu. Ya, di dalam proses Tuhan itu terjadi ya penderitaan tentu kita rasakan. Tetapi setelah selesai proses Tuhan itu, bukankah kita mendapatkan kebahagiaan ya yang tidak pernah kita dapatkan di dunia ini? Itulah yang Tuhan siapkan bagi kita, anak-anaknya. Nah, itulah gunanya proses kehidupan yang kita jalani. Sakit, yes, sakit. Tetapi di balik proses itu akan mendatangkan damai, sukacita, kebahagiaan, dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa mengerti rencana Tuhan, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh. Ya, seperti itu. Jadi roh itu yang dipakai kita ini, manusia-manusia biasa ini Bapak Ibu, ya, kita tetaplah rendah hati. Dipakai malaikat Tuhan, tetaplah rendah hati. Ya, tidak boleh sombong, karena wadah kita ini ya puji Tuhan terpilih. Roh itulah yang mencari manusia-manusia yang ekselen imannya, pelaku-pelaku firman, tidak munafik, apa adanya, lidah tidak bercabang, tidak suka hal-hal dusta. Ya, hati kita itu lurus aja deh. Hati kita ini lurus aja di hadapan Tuhan. Bicara kita ini Bapak Ibu, lurus aja. Enggak usah menutupi bohong yang satu, ditutup lagi bohong baku sentil.
cuma bohong-bohong kecil saja. Bohong kecil, bohong besar sama Bapak Ibu. Ya, Bapamu itu siapa? Setan, Lucifer, atau Tuhan? Tuhan membenci. Roh kebenaran itu membenci dengan kebohongan dan dusta. Roh kebenaran itu bicara apa adanya. Dunia mau menilai apa, seperti apa, dunia mau menghakimi seperti apa, dia akan mengambil resiko asal dia berkata benar di atas kebenaran. Dia tidak pernah mencari pujian daripada manusia. Roh kebenaran itu tidak pernah mencari pujian. Dia katakan A. Ya, sifatnya seperti ini. Ya, kalau dia mengamuk per 5 tahun, 10 tahun, berarti manusia itu sudah keterlaluan. Mengapa sampai roh kebenaran itu mengamuk? Mengapa? Karena manusia sukanya pergi ke dukun. Manusia suka berlaku curang, suka berselingkuh, suka berbohong, suka memfitnah, suka memutarbalikkan fakta. Mengamuklah. Ya. Jadi tidak selamanya roh kebenaran itu lemah lembut, panjang sabar, murah hati, setia, penguasaan diri. Tuhan saja kalau marah dia mengamuk di dalam bait Allah. Orang terlalu menginjak-injak kekudusan Tuhan di dalam bait Allahnya, mengamuk kan Tuhan Yesus. Dia cambuk semua itu penjual yang ada di dalam bait Allah waktu itu. Jadi jangan membuat roh Tuhan itu sedih, kecewa, marah kepada manusia. Jangan. Tindakan yang Anda lakukan berpuasa minta belas kasihan sekarang. Itu solusinya, ya, dengan kerendahan hati. Jikalau tidak ada penjaga doa di dalam satu kotamu, maka doa itu lulu lantang, Bapak Ibu. Lulu lantang. Ya, dilihat, diukur. Kota persegi, per meter diukur semuanya. Ya, itulah penghukuman yang akan datang dan sementara terjadi di muka bumi ini. Api, elemen api, air, badai, tsunami, gunung Merapi, semuanya sudah diperintahkan untuk aktif. Sebentar lagi kalian akan lihat di berita Gunung Krakatau. Aku telah membangkitkan Gunung Krakatau ini untuk segera aktif dan hidup. Ya, kalian akan lihat sebentar lagi waktu dunia. Jikalau gunung ini penentuan berapa ribu pulau yang akan tenggelam dalam sekejap nanti. Semuanya gunung-gunung yang tidak pernah kalian deteksi secara peta dunia akan aku munculkan dalam sekejap. Gunung-gunung api yang baru, itulah neraka. Api laharnya akan menghanguskan kota-kota itu seperti kota-kota Sodom dan Gomora, karena kota-kota ini sudah banyak LGBT, lesbian, dan semuanya sudah sangat kotor dan sudah sangat najis. Mereka akan terbakar-bakar melalui gunung api yang siap meledak di manapun ada tempat LGBT, lesbian itu berada. Perhatikan ucapanku, perhatikan juga perkataanku ini. Aku tidak bermain-main dengan dunia, karena suara ini berbeda dengan suara dunia. Suara ini berasal dari dimensi yang lain, dimensi yang berbeda daripada manusia. Dimensi 01. Kalian mau bermain-main? Silakan. Bermain-mainlah dengan dosa-dosamu dan tidak mau bertobat? Silakan. Kalian mau meminta apa daripadaku? Murkaku yang tercurah di kotamu? Atau belas kasihanku? Atau cintaku pada saat ini? Dan seterusnya. Kalian melihat bukan mataku ini sangat indah kan, memandang daripada atas. Aku ada di atas dan dunia manusia ada di bawah. Bukankah mataku ini sangat indah memandang kalian dari sini? Aku hanya meminjam dan memakai wadah ini untuk berbicara kepada manusia. Dunia manusia yang sudah bebal, angkuh hati, dekil,
tidak memindahkan perintahku, peringatanku, silakan. Kalian akan tanggung sendiri. Ini bukan ancaman, tetapi ini peringatan kasih daripadaku, supaya manusia sadar dan manusia tahu masih ada aku. Rohku masih ada. Rohku hidup. Dari zaman Alfa sampai Omega, rohku hidup. Bukankah mataku ini sangat indah memandang kalian? Indah bukan? Sangat indah mataku ini. Memandang kejahatan kalian, kelaliman kalian, keangkuhan kalian. Sangat indah bukan mataku ini? Mengontrol dari atas ke bawah. Mataku ada di langit, mataku ada di udara, mataku ada di tanah, mataku juga ada di air, semuanya. Mataku ada. Mengontrol kehidupan dimensi manusia itu sendiri. Berjuta-juta mataku memantau perbuatan, kelakuan kalian yang jahat. Hai manusia, bertobatlah, bertobatlah. Agar supaya kalian mati, kalian berada dalam kerajaanku yang kudus. Kerajaanku kudus loh. Kudus kerajaanku. Tidak ada yang najis-najis di dalam kerajaanku. Tidak ada nge-seks di sana. Kerajaanku kudus, ya. Makanya para malaikatku tidak pernah nge-seks. Malaikatku kudus. Kalau nge-seks itu adanya di neraka. Kerajaanku kudus. Ingat, kerajaanku kudus, bukan kerajaan yang najis. Kalau kerajaan najis adanya di neraka. Hobinya nge-seks, hobinya cabul, penyembah berhala, pelacur, pecundang, penjahat, semuanya ada di neraka. Kalau mereka tidak bertobat. Kalau mereka bertobat, tentu mereka ada di surga. Di surgaku yang kudus. Surgaku kudus. Tidak ada yang najis. Tidak ada yang najis. Ya, ingat. Tidak ada yang najis. Surgaku itu kudus. Maha kudus. Surga itu letaknya di ketinggian. Sangat berbeda dengan neraka. Neraka adanya di bawah. Di bawah bumi ini, yaitu lahar. Lahar gunung Merapi itu adalah nerakaku. Mengerti bukan? Surgaku ada di sana. Di langit. Langit ke-7. 8 itu surgaku. Kalian paham sampai sini? Supaya manusia tidak tersesat. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang membuat engkau tersesat. Selama engkau masih hidup di dunia ini, janganlah jadi seekor keledai. Janganlah jadi seekor keledai yang dungu. Ya, masuk ke jurang yang sama, tetaplah dungu. Seekor keledai itu tetap dungu. Janganlah engkau menjadi seekor keledai, tapi jadilah seorang prajurit Tuhan yang tangguh di medan peperangan dunia ini. Aku menilai hati, aku melihat hati, bukan aku melihat casingmu, fisikmu secara manusia, tapi aku melihat hati. Ya, seperti itu. Tuhan Bapa Yahweh memberkati engkau dengan kasih karunia, dengan berkat melimpah-limpah atasmu. Asal engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, engkau hidup berkenan di hadapan Bapa Surgawiku, maka engkau akan disayang oleh Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang engkau perbuat pasti berhasil. Dimanapun engkau berada, dijaga oleh para malaikatku yang setia mendampingi engkau. Percayalah kepadaku, percaya juga kepada Bapakku yang telah mengutus aku, rohku ke tengah-tengah dunia ini 2000 tahun yang lalu, bernama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah gelar yang diberikan manusia kepadaku. Akulah yang berkuasa sampai pada kesudahan zaman. Rohku Alfa dan Omega, roh Bapa Yahwehku di dalam aku, Tuhan Yesus Kristus yang sekarang yang telah menjaga mempelaiku ini di dalam diri Aditya Nugrahanto. Zaman telah berubah. Inilah zaman 1000 tahun damai secara dimensi roh dan kebenaran.
Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Bapa Surgawi yang telah mengutus aku, yang telah memuliakan namanya, yang telah memberkati seluruh umat manusia. Tetapi terkadang umat manusia melupakannya, umat manusia mengkhianatinya. Tetapi Dia yang adalah berbelas kasihan di dalam kasih dan cintanya, tetapi sekaligus Dia adalah Bapa yang membalas setiap kejahatan dengan kejahatan, membalas yang baik dengan kebaikan. Terpuji-pujilah manusia yang perilakunya baik, hatinya baik, pikirannya baik, yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan, yang menjadi pelaku firman Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah dimensi kerajaan 1000 tahun damai di dalam kota dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Damailah jiwaku, damailah hatiku di dalam perkenanan Bapa Surgawiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tanda konfirmasi langit dan bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kemuliaan dan kehormatan, sembah sujud hanya bagi Bapa Surgawiku, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, 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 amin.